kembali. Suaranya tetap memanggil teramat manis. Oh Tuhan, oh Tuhanku, betapa manis Kau bagiku. Ku ingin mengasihi lebih sungguh. Ya Yesus, kuatkan aku agar ku tinggal teguh, takkan mundur dan menjauh lagi darimu. Bila ku ingat lagi apa yang telah ku lakukan dalam pengiringanku kepadamu, ku rasa betapa kasih-Mu tak terhingga di hidupku yang penuh kemurahan dan pengampunan. Entah berapa kali ku tak tahu, ku tak ingat. Sungguh ku amat lemah, lagi beban. Tapi Tuhan penuh kasih, Dia menungguku kembali. Suaranya tetap memanggil teramat manis. Oh Tuhanku, betapa manis Kau bagiku. Ku ingin mengasihi lebih sungguh. Ya Yesus, kuatkan aku agar ku tinggal teguh, takkan mundur dan menjauh lagi darimu. Takkan mundur dan menjauh lagi darimu. Takkan mundur dan menjauh lagi darimu. Mau masuk dan tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Betapa mulianya Dia mau
Selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan menyambut firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, yang boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami juga Tuhan urapan roh, hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami semua boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Engkau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam dan kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan perbedaan cara melihat, ya. Perbedaan cara melihat, ya. Jadi kalau kita masuk dengan ini, artinya kalau ada perbedaan dalam cara melihat, maka perbedaan itu juga terjadi pada kesannya, pada apa yang dilihat itu, ya. Hasil pengamatan, hasil dari memperhatikan terhadap suatu objek tertentu oleh orang-orang yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda pula, bisa menghasilkan yang berbeda pula, bahkan amat berbeda. Misalnya seorang ahli atau yang berpengalaman yang mendalami satu bidang tertentu akan bisa melihat, akan bisa mendeteksi, akan bisa mengetahui hal-hal yang mungkin saja bagi orang awam, bagi orang tidak punya latar belakang itu terlewatkan begitu saja, atau tidak terperhatikan, atau bahkan tidak diketahui oleh mereka, yaitu oleh orang biasa, orang awam, tidak berpengalaman, tidak berpendidikan di bidang itu, atau tidak punya latar belakang di bidang tertentu itu. Misalnya seorang musisi akan beda penilaian dalam satu lagu, ya, dengan orang-orang awam biasa. Beda, dia akan lebih peka dalam menilai iramanya bagaimana, ya, alunan iramanya bagaimana, paduan chord-chordnya bagaimana, jalinan dan komposisi dari nada-nadanya, notasinya bagaimana, ya, lalu jalan kata-katanya bagaimana, sehingga hasil penilaiannya amat berbeda dengan orang yang awam hanya melihat, wah saya senang ini, saya senang itu, agak berbeda, ya. Kenapa? Cara melihatnya juga berbeda dan objek yang dilihat juga berbeda. Yang kedua, misalnya sebuah rumah baru, beda sekali penilaian seorang awam, ya, dengan seorang yang ahli bidang arsitektur atau interior desainer, akan beda penilaiannya karena latar belakang yang berbeda pula. Demikian pula melihat sebuah hasil dari fashion atau hasil mode gitu, ya, berbeda kalau melihat orang-orang yang awam dengan seorang memang fashion designer, akan beda penilaiannya. Nah, begitu pula dengan kita dan dengan Tuhan, ya, bisa berbeda cara melihatnya, jadi berbeda hasil yang dilihat, dipandang itu, hasil penilaian berbeda. Apa bedanya? Salah satunya bahwa manusia melihat apa yang dilihat oleh mata, tapi Tuhan ditulis Alkitab melihat hati, artinya melihat motivasinya apa, latar belakangnya apa. Pertama kita lihat itu kata-kata ditulis Alkitab waktu Nabi Samuel akan milih raja untuk orang Israel. Kita baca 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Apa kata firman Tuhan? Samuel melihat apa yang bisa dilihat mata, tapi Tuhan melihat hati, katanya di sini, ya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang tampil di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, melihat motif di sini, ya. Kita baca lagi Amsal 16 ayat 2. Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi beda cara melihatnya, beda apa yang dilihat, dan berbeda juga hasil daripada penilaiannya, berbeda, ya. Kita lihat Amsal 24 ayat 12 lagi. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Artinya kamu boleh saja nggak tahu, tetapi Tuhan pasti tahu karena dia menguji hati dan menjaga jiwamu. Nah, ini yang terakhir untuk poin ini kita baca di kitab Wahyu 2 ayat
23. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat yang mengetahui akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Nah ini jadi Tuhan melihat yang beda dengan kita melihat ya. Jadi kalau kita simpulkan, ada cukup banyak loh hal yang mungkin tidak terdeteksi oleh seorang orang yang lain atau manusia umum awam, tapi cara menilai, cara memandang Tuhan memang berbeda. Sampai kedalaman hati, motivasi mereka sungguhnya itu Tuhan tahu. Jadi manusia boleh saja mungkin terkagum-kagum pada seorang karena melihat penilaian yang di luar ya, yang terdengar apa yang dikatakan orang, tapi Tuhan melihat sampai ke dalam hatinya, motif sesungguhnya apa yang ada dalam lubuk hatinya itu. Ini perlu kita perhatikan. Yang pertama itu bedanya. Yang kedua, manusia mendasarkan pandangannya atau penilaiannya berdasarkan sebatas apa yang dia tahu saja, atau sebatas apa yang dipikir manusia mungkin atau bisa melakukannya. Lebih dari itu tidak bisa dia menilai ya. Itu manusia. Tapi Tuhan kan Tuhan tak terbatas. Kita bisa melihat Yeremia 32 ayat 27. Jadi sekali lagi, manusia menilai itu menurut apa yang dia tahu saja, apa yang bisa dilakukan oleh manusia saja. Tapi Tuhan melihat jauh lebih dalam daripada itu. Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu pun, apapun yang mustahil untukku. Jadi tidak melihat dari apa yang kemampuan manusia saja, jauh lebih daripada itu, karena ada mustahil bagi dia ya. Ini perlu kita sadari dengan baik ya. Karena itu Tuhan mengajarkan kita untuk menggunakan bukan saja kenyataan yang terlihat, yang nyata yang terjadi bagaimana, atau apa yang mampu dilakukan manusia, bisa dilakukan manusia, atau apa yang masuk dalam akal manusia saja, atau dikatakan kesimpulan atau kata orang banyak saja. Tapi kita harus juga menggunakan iman percaya kita, karena bagi Tuhan ada mustahil. Karena itu kita harus memandang dengan optimis ke depan, bukan hanya dengan pesimis. Walau manusia mengatakan tidak ada harapan lagi, tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan melihat, memandang dengan mengutamakan kehidupan di masa depan nanti, ya, di masa kekal nanti. Tapi manusia memandang hanya berpatokan pada apa yang ada kehidupan di dunia fana ini saja. Kita bisa baca Ibrani 9 ayat 15. Jadi jangan hanya memandang apa yang ada di dunia fana ini saja, karena Tuhan memandangnya terutama untuk apa yang ada di kehidupan kekal nanti di masa depan ya. Ibrani 9 ayat 15. Jadi beda kalau manusia ingin hidupnya sentosa, damai, sejahtera, walaupun di dunia, tapi Tuhan lebih mengutamakan di masa kekal nanti ya, hidup bersama Dia. Ibrani 9 ayat ke-15. Karena itu ia adalah pengantara dari satu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan pada umur nanti ya. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjalanan yang pertama. Perjalanan kedua masih ada. Nah ini bedanya ya. Berikutnya kita baca 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Seharusnya demikian, karena Tuhan memandang juga demikian. Jadi ini kita perlu perhatikan ya. Tuhan tidak hanya memandang dari sisi kehidupan di dunia ini saja, yang sekarang yang pertama ini saja, tapi Dia lebih memperhatikan kehidupan kekal kita nanti. Karena bagi Tuhan kehidupan sejati adalah dalam kehidupan yang kekal itu. Ini yang ketiga, cara berbeda dalam melihat, memandang, dan menilai. Yang terakhir dari perbedaannya ya, Tuhan melihat dan memandang, menilai untuk akhirannya, ujung-ujungnya apa itu yang terbaik untuk Tuhan. Tapi kita seringkali melihat, menilai dari yang sekarang saja, yang dihadapi saja. Itu bedanya. Coba lihat Roma 8 ayat 28 ya, akhirannya bagaimana itu, ujung-ujungnya bagaimana itu yang terlalu pentingkan daripada yang sekarang ini atau yang seketika ini saja. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu yang terakhirnya, ujung-ujungnya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Walaupun sekarang terasa mungkin berat, tapi ujung-ujungnya baik sekali buat kita. Itu Tuhan lebih perhatikan ke sana daripada yang sekarang enak-enak tapi ujung-ujungnya membinasakan buat kita. Jadi kita perlu tahu dengan baik ya. Kita baca lagi terakhir untuk poin ini di Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia
yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu lebih tahu apa yang ada pada akhirnya. Kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yang penting ada akhirannya atau ujung-ujungnya. Jadi itulah yang perlu kita pahami. Dan kali kita berbeda, makanya kita menggunakan cara pandang, menggunakan cara pandang seperti yang Tuhan lakukan, bukan hanya cara pandang manusiawi duniawi biasa ya. Jadi kita harus tahu betul-betul, karena terakhir kita baca di Matius 16 ayat 24. Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus kepada murid-muridnya, "Siap orang yang mau ngikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Kelihatannya berat, tapi ujung-ujungnya baik. Tuhan lihat ujungnya terakhir, bukan yang hanya di depan ini saja. Haleluya, puji Tuhan. Dan biarlah kita punya cara pandang seperti Tuhan memandang, cara penilaian seperti Tuhan menilai, bukan cara pandang kita sendiri bagi manusia duniawi dan kedagingan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan tema berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama dengan urapan yang penuh dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali second coming, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa.